Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1551 sampai tahun 1550. Bab 1551 akhir dari Grandmaster. Dan ekspresi wajah Fendi Zanders juga sangat jelek, dia ingin membantu Ye Juechen melakukan sesuatu sekarang. Tapi tanpa daya, kekuatan Fendi Zanders terbatas, dan dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia sepertinya sudah bisa berdoa dalam hati. Mengapa? Namun, setelah Ye Juechen mencoba yang terbaik dan gagal membelah gunung di atas kepalanya, dia menghela nafas tanpa daya, dan kemudian berdiri di sana tanpa ekspresi. Setelah semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka sedikit terkejut. Karena mereka tahu di dalam hati bahwa tindakan Ye Juechen saat ini berarti dia telah sepenuhnya melepaskan perlawanan. Mungkinkah Ye Zongxi kalah seperti ini? Grandmaster Jiang benar-benar terlalu kuat, Zongxi Ye mungkin meremehkan musuh kali ini. Saya tidak mengharapkan hasil seperti itu pada akhirnya. Itu benar, Tuan Ye seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Para prajurit yang hadir mulai berdiskusi dengan suara rendah. Setelah melihat adegan ini, Lin Zihua dan Su Cheng sama-sama menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat ini, keduanya merasa bahwa alasan mengapa Fendi Zanders mampu membuat banyak petinggi di Provinsi Dongjiang merasa malu sebenarnya karena Fendi Zanders memiliki guru seperti Ye Juechen, dan alasan mengapa para petinggi di Provinsi Dongjiang itu takut pada Fendi Zanders semua karena Ye Juechen. Tetapi jika Ye Juechen benar-benar mati di tangan Jiang Yifan hari ini, maka Fendi Zanders akan kehilangan pendukung terbesarnya. Dalam hal ini, Fendi Zanders tidak lagi menjadi Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang di masa depan, dan Lin Zihua serta Su Cheng dapat menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Fendi Zanders. Mereka bahkan merasa mungkin tidak perlu menunggu sampai mereka melakukannya sendiri. Begitu Ye Juechen meninggal, maka Jiang Yifan pasti akan menyingkirkan Fendi Zanders. Jadi Su Cheng dan Lin Zihua adalah sedikit orang yang hadir yang berharap Ye Juechen kalah dari Jiang Yifan. Ye Juechen, aku akui bahwa kamu adalah satu-satunya musuh yang patut diperhatikan dalam hidupku. Setelah aku kalah darimu, aku tidak bisa mengatasi rintangan di hatiku ini, tapi hari ini aku akhirnya bisa mengalahkanmu, jadi bahkan jika aku mati, itu adalah kematian tanpa penyesalan. Jiang Yifan berteriak pada Ye Juechen dengan nada yang sangat tenang. Namun, Ye Juechen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Yifan, matanya sangat tenang, seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Jiang Yifan sama sekali. Para pejuang yang hadir saat ini juga merasa sedikit kasihan. Bagaimanapun, Ye Juechen pasti bisa dianggap sebagai Grandmaster legendaris di Tiongkok. Sayangnya, tidak ada yang mengira Grandmaster ini akan berakhir seperti itu. Puncak gunung semakin dekat ke kepala Ye Juechen. Namun, Ye Juechen masih berdiri di sana tanpa ekspresi, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya, yang sepertinya tidak terbayangkan. Lagi pula, semua orang berpikir bahwa jika menghadapi situasi seperti itu dianggap menyerah, jadi mereka tidak boleh berbuat apa-apa dan hanya berdiri di sana menunggu kematian, mereka dapat memilih untuk melarikan diri. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti mengapa Ye Juechen memilih untuk menyerah sendiri, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki ide untuk melarikan diri. Ledakan. Pada saat ini, gunung itu tiba-tiba mulai runtuh. Di bawah pandangan semua orang, puncak gunung itu jatuh seperti meteorit dan menghantam Ye Juechen dengan keras di tempat Ye Juechen berdiri tadi. Untuk sesaat, seluruh gunung Qingyuan terguncang hebat. Menguasai. Setelah Guan Wen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dan Fendi Zanders benar-benar tercengang saat ini. Dia berdiri di sana dan melihat ke tempat jatuhnya gunung itu, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, karena Fendi Zanders tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan berakhir begitu tiba-tiba. Bagaimana ini mungkin? Fendi Zanders sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan matanya. Dia tergagap dan berteriak, lalu dia hendak bergegas menuju puncak gunung. Saat ini, Fendi Zanders tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ye Juechen telah meninggal. Tuan muda, Anda tidak bisa pergi. Guan Wen secara alami sangat terkejut saat ini, tetapi ketika dia melihat Fendi Zanders hendak bergegas, dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders. Minggir. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak pada Guan Wen. Tuan muda, tenanglah, Anda tidak bisa pergi ke sana sekarang. Guan Wen berhenti di depan Fendi Zanders dengan ekspresi keras kepala, dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Aku sudah bilang padamu untuk menyingkir sekarang, apa kamu tidak mendengarku? Fendi Zanders menjawab Guan Wen dengan suara rendah. Dan Guan Wen sepertinya tidak mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia masih berdiri di sana tanpa ekspresi. Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan Guan Wen saat ini, jadi dia melangkah maju untuk mendorong Guan Wen menjauh. Boom. Tapi pada saat ini, gunung yang telah menimpa Ye Juechen mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, hampir semua orang fokus pada puncak gunung. Dan Fendi Zanders juga melihat posisi gunung itu. Pada awalnya gunung tersebut hanya bergetar beberapa kali, namun setelah beberapa detik, guncangan gunung tersebut menjadi semakin dahsyat.
Setelah Jiang Yifan melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut, karena samar-samar dia bisa merasakan bahwa Ye Juechen sepertinya belum mati saat ini. Ledakan. Benar saja, detik berikutnya, gunung itu langsung meledak. Batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Para prajurit yang hadir buru-buru menggunakan aura mereka untuk membangun benteng di depan mereka untuk mencegah batu berterbangan dan mengenai mereka. Mundur ke belakangku. Guru Li di depan Su Cheng, Lin Zihua dan yang lainnya menggeram pelan, dan kemudian membentuk penghalang di depannya. Su Cheng, Ku Xiaoying, Zhou Muxue dan lainnya bereaksi sangat cepat, dan bersembunyi tepat di belakang Guru Li. Tapi reaksi Lin Zihua jelas lebih lambat dari yang lain, jadi sebelum Lin Zihua berlari ke belakang Guru Li, sebuah batu menghantam kaki kanan Lin Zihua dengan keras. Ah! Lin Zihua berteriak. Batu itu langsung mematahkan kaki kanan Lin Zihua. Setelah Su Cheng melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Tolong aku. Karena kaki kanannya patah oleh batu, Lin Zihua duduk lumpuh di tanah saat ini, tidak dapat bergerak sama sekali, tetapi masih ada banyak batu yang terbang menuju posisi Lin Zihua. Jika Lin Zihua tidak bisa bersembunyi di balik penghalang Guru Li, maka Lin Zihua pasti akan dihancurkan sampai mati oleh batu-batu ini hari ini. Pada saat ini, Guru Li telah menaruh seluruh perhatiannya pada penghalang bangunan, dan dia tidak memiliki energi untuk berbicara dengan Lin Zihua sama sekali. Su Cheng, selamatkan aku secepatnya. Lin Zihua berteriak dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Akhir bab ini. Bab 1552 Bab 1552, hahaha. Ye Juechen memandang Jiang Yifan dan tertawa terbahak-bahak. Bunuh saja aku. Jiang Yifan memandang Ye Juechen dan berkata dengan ekspresi putus asa. Membunuhmu. Ketika Ye Juechen mendengar kata-kata Jiang Yifan, dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa aku harus membunuhmu? Kamu tidak berniat membunuhku. Jiang Yifan bertanya dengan ekspresi kaget. Membunuhmu tidak akan ada gunanya bagiku. Ye Juechen memandang Jiang Yifan dan menggelengkan kepalanya lagi, lalu melanjutkan, cucumu tidak dibunuh oleh muridku, kamu harus tahu persis bagaimana cucumu meninggal, jadi saya harap Anda tidak mencari saya. Murid sedang dalam masalah, masih tidak dapat dibenarkan jika orang sebesar itu menindas seorang anak. Jiang Yifan memandang Ye Juechen di depannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, aku sudah tahu bahwa cucuku tidak dibunuh oleh muridmu, aku hanya mengambil kesempatan ini hanya untuk memancingmu keluar. Apakah mengalahkanku benar-benar penting? Kepadamu. Ye Juechen bertanya dengan ragu. Lebih penting dari hidupku. Jiang Yifan menjawab dengan suara rendah. Dan Ye Juechen memandang Jiang Yifan di depannya dan tersenyum tak berdaya, lalu berbalik dan pergi. Jiang Yifan terbaring di tanah menatap punggung Ye Juechen, tidak bisa menahan senyum masam, lalu menghela nafas panjang. Tapi Ye Juechen menghampiri Fendi Zanders, dan berkata dengan ringan, kamu seharusnya bisa menangani sisanya sendiri, kan? Fendi Zanders memandang Ye Juechen di depannya, matanya penuh kegembiraan, karena dia tahu jika bukan karena kemunculan Ye Juechen hari ini, dia mungkin sudah mati di tangan Jiang Yifan. Bisa mengatasinya. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Itu bagus. Ye Juechen mengangguk ringan, lalu berbalik dan berjalan menuruni gunung. Orang tua, mau kemana? Fendi Zanders tidak menyangka Ye Juechen berencana pergi secepat ini, jadi dia buru-buru berteriak. Kamu bisa menangani sisanya sendiri, aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Ye Juechen menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu melanjutkan berjalan menuruni gunung. Di bawah pandangan semua orang, Ye Juechen berjalan menuruni gunung Qingyuan perlahan. Meskipun Ye Juechen mengalahkan Jiang Yifan hari ini, Ye Juechen sebenarnya membayar mahal, jadi dia perlu mencari tempat yang tenang untuk memulihkan tubuhnya. Dengan lenyapnya Ye Juechen, pertempuran besar ini bisa dianggap telah berakhir sepenuhnya. Pada akhirnya Ye Juechen mengalahkan Jiang Yifan. Awalnya, karena pensiunnya Ye Juechen, nama ini sudah lama tidak disebutkan oleh para pejuang, tetapi setelah pertempuran hari ini, nama Ye Juechen akan sekali lagi bergema di seluruh negeri Tiongkok. Tentu saja, hubungan antara Fendi Zanders dan Ye Juechen juga akan diketahui oleh banyak orang. Dan pertempuran hari ini tidak hanya antara Ye Juechen dan Jiang Yifan, tetapi juga antara prajurit Xiangjiang dan prajurit daratan. Pada akhirnya, para pejuang daratan menjadi lebih baik. Setelah Ye Juechen pergi, semua prajurit yang hadir juga bubar. Dan Jiang Yifan tidak mengingkari janjinya, dia memberitahu Fendi Zanders di mana dia menyembunyikan Yi Yun. Fendi Zanders segera meninggalkan Gunung Qingyuan, dan kemudian menemukan Yi Yun. Karena Yi Yun telah meminum pil Wang Yu saat ini, dia masih koma, jadi Fendi Zanders tidak memilih untuk membawa Yi Yun kembali ke kota Jiangcheng, tetapi membiarkan Guan Wen membawa Yi Yun ke Zik Xiaozong, lagi pula Zik Xiaozong memiliki obat penyembuh. Penawar dari pil Wang Yu. Adapun Bai Yuanpeng dan lainnya, Fendi Zanders menyerahkan semuanya kepada Qian Huizi. Entah itu milik keluarga Bai, milik keluarga Lu, atau milik keluarga Du, Fendi Zanders membiarkan Qian Huizi mengelolanya sendiri. Dalam hal ini, setara dengan Qian Huizi yang memiliki keputusan akhir atas seluruh sungai Xiangjiang di masa depan.
Qian Huizi sepertinya tidak menyangka bahwa hanya karena salah satu keputusannya, dia akan langsung menjadi ratu bisnis di wilayah Xiangjiang. Setelah Fendi Zanders selesai menangani masalah ini, dia naik pesawat sendirian dan bersiap untuk kembali ke kota Nanyuan. Meskipun masalah di pihak Xiangjiang telah diselesaikan, Fendi Zanders, dalang sebenarnya di balik masalah ini, belum menyelesaikannya. Fendi Zanders tahu bahwa semua ini direncanakan oleh Wei Yong, jadi kali ini Fendi Zanders tidak akan membiarkan Wei Yong pergi apapun yang terjadi. Di sisi lain, kota Nanyuan. Setelah Wei Xiaotian mengetahui bahwa Ye Juechen telah mengalahkan Jiang Yifan, dia segera menelepon Wei Yong. Presiden Wei, ada yang tidak beres. Jiang Yifan kalah dari Ye Juechen. Sekarang seluruh sungai Xiangjiang berada di bawah kendali Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tampaknya berada di pesawat dan siap untuk kembali. Apa yang harus kita lakukan? Setelah Wei Yong menjawab telepon, Wei Xiaotian berteriak dengan nada sangat bersemangat. Bai Yuan Peng ini hanyalah sampah. Aku sudah mengirimkan dagingnya ke mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memakannya. Wei Yong mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Alasan utamanya adalah kekuatan Fendi Zanders ini benar-benar menakutkan. Kami benar-benar meremehkan Fendi Zanders ini sebelumnya, kata Wei Xiaotian buru-buru setelah mendengar kalimat ini. Benar, aku tidak menyangka Fendi Zanders akan kembali hidup-hidup. Jawab Wei Yong dengan suara rendah. Kalau begitu Tuan Wei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders pasti sudah tahu sekarang bahwa kita menjebaknya untuk semua ini, dan dia pasti akan membalas dendam pada kita. Pada saat ini, Wei Xiaotian telah sepenuhnya memahami caranya kekuatan Fendi Zanders yang menakutkan, jadi dia sangat khawatir dengan balas dendam Fendi Zanders. Anda tidak perlu khawatir, meskipun Fendi Zanders sudah tahu bahwa semua ini dirancang oleh kami, dia tidak dapat menemukan kami. Anda tidak muncul hari ini, dan jangan menghubungi siapapun jika Anda bisa. Yang terbaik adalah bersembunyi di luar. Keluar dari pusat perhatian, kata Wei Yong setelah berpikir sejenak. Bagaimana denganmu, Tuan Wei? Wei Xiaotian bertanya setelah ragu-ragu beberapa saat. Kebetulan ada yang harus saya lakukan dan saya mungkin harus meninggalkan kota Nanyuan untuk sementara waktu, jadi jangan hubungi saya baru-baru ini. Jika ada situasi apapun, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Wei Yong berkata perlahan. Oke, begitu. Wei Xiaotian menjawab tanpa daya. Dan Wei Yong langsung menutup telepon setelah mendengar kalimat ini. Wei Xiaotian melihat ponselnya dengan ekspresi tak berdaya yang tidak biasa di wajahnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Wei Yong mungkin tidak melakukan apa-apa kali ini, jika tidak, dia tidak akan memilih keluar untuk menghindari pusat perhatian. Bagaimanapun, apa yang terjadi pada Fendi Zanders sungguh tidak terduga. Awalnya, Wei Xiaotian mengira Fendi Zanders pasti akan mati kali ini, tetapi dia tidak menyangka Fendi Zanders akan selamat. Sekarang semua rencana Wei Yong dan Wei Xiaotian telah terganggu sepenuhnya. Akhir bab ini. Bab 1553. Bab 1553 Wanita Seksi, Jingle Bell. Pada saat ini, ponsel Wei Xiaotian tiba-tiba berdering. Setelah Wei Xiaotian mendengar nada dering ponselnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Song Feiyu. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Wei Xiaotian mengangkat ponselnya dan menyambungkan panggilan. Halo. Wei Xiaotian berkata dengan ringan. Tuan Wei, ada yang tidak beres, Ye Juechen benar-benar mengalahkan Jiang Yifan, Fendi Zanders mungkin akan kembali. Teriak Song Feiyu dengan nada sangat bersemangat. Saya sudah tahu tentang ini. Jawab Wei Xiaotian tanpa daya. Kalau begitu Tuan Wei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Tuan Wei punya rencana? Song Feiyu bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang dikatakan Tuan Wei saat ini adalah agar kita menghindari pusat perhatian. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba, dan Tuan Wei tidak memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kata Wei Xiaotian dengan tenang. Belum tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Song Feiyu langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Wei Xiaotian. Benar, jadi jangan hubungi saya akhir-akhir ini. Jika ada yang salah dengan Tuan Wei, saya akan menghubungi Anda secepatnya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Wei Xiaotian berkata dengan ringan. Tuan Wei, jangan mengejekku. Song Feiyu berteriak penuh semangat. Aku tidak bercanda denganmu, tunggu saja teleponku. Wei Xiaotian menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Di sisi lain telepon, Song Feiyu tercengang saat melihat telepon telah ditutup, dan ekspresi wajahnya juga sangat rusak. Alasannya sangat sederhana, entah itu Wei Xiaotian atau Wei Yong, kedua orang ini tidak sering menampakkan wajahnya di depan umum, sehingga sangat mudah bagi keduanya untuk memilih menghindari pusat perhatian saat ini, cari saja tempat untuk bersembunyi. Tapi lagu Feiyu berbeda. Sekarang sebagian besar bisnis keluarga Song berada di bawah kendali Song Feiyu. Jika Song Feiyu memilih meninggalkan kota Nanyuan, keluarga Song masih akan sangat terpengaruh. Jadi tidak mungkin Song Feiyu keluar untuk menghindari pusat perhatian. Kedua bajingan tua ini melarikan diri ketika sesuatu terjadi, meninggalkanku sendirian. Song Feiyu menggigit dan mengutuk dengan suara rendah, lalu menutup matanya dan mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. 2 hari kemudian.
Fendi Zanders kembali ke kota Nanyuan. Karena kota Nanyuan masih sangat jauh dari Xiangjiang, Fendi Zanders membutuhkan 2 hari penuh untuk pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Fendi Zanders menemukan bahwa Qin Lan tidak ada di rumah, tetapi dia tidak mengambil barang bawaan dan pakaiannya. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Lan, tetapi pihak lain dimatikan. Fendi Zanders tahu bahwa Qin Lan adalah seorang wanita dengan kekuatan supernatural yang hebat, dan dia adalah seorang seniman bela diri peringkat Suan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Qin Lan, jadi Fendi Zanders tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Qin Lan, jadi dia tidak mengambil hati ini. Setelah mandi sederhana, Fendi Zanders kembali ke kamar tidur, lalu berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Meskipun Fendi Zanders juga seorang pejuang sekarang, bagaimanapun juga, dia telah berkeliaran di Xiangjiang begitu lama, jadi Fendi Zanders juga sedikit lelah saat ini. Fendi Zanders langsung tertidur dari jam 10 malam hingga jam 9 pagi keesokan harinya. Ketika Fendi Zanders bangun lagi, dia menemukan bahwa Qin Lan masih belum kembali. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Qin Lan lagi, tetapi pihak lain masih dimatikan. Apa yang dilakukan Qin Lan? Fendi Zanders bergumam secara naluriah, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kita harus tahu bahwa Qin Lan jarang menghilang dalam waktu yang lama. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia masih siap untuk menangani bisnis yang serius terlebih dahulu, lagi pula, Qin Lan seharusnya tidak berada dalam bahaya. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Yurou. Tuan Zanders, apakah kamu kembali? Su Yurou bertanya dengan lembut setelah menyambungkan telepon. Baiklah, mari kita bertemu satu sama lain. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Baiklah, Tuan Zanders, saya akan mencarimu sekarang. Su Yurou berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, beritahu aku tempatnya dan aku akan menemukanmu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Bagus. Su Yurou setuju, dan kemudian menyetujui tempat pertemuan dengan Fendi Zanders. 1 jam kemudian, Fendi Zanders datang ke tempat yang disepakati dengan Su Yurou, yaitu sebuah clubhouse yang didekorasi dengan baik. Setelah memasuki klub, Fendi Zanders memberitahu nama pelayan Su Yurou, dan pelayan itu membawa Fendi Zanders langsung ke dalam sebuah kotak. Setelah Fendi Zanders memasuki kotak, dia menemukan Su Yurou sedang membuat teh. Su Yurou mengenakan congsam putih hari ini. Sosoknya yang sempurna sangat menarik di bawah garis congsam. Payudaranya penuh, pinggangnya ramping, dan kakinya ramping. Ditambah dengan wajahnya yang halus, dia terlihat sangat menawan dan seksi. Tuan Zanders, kamu di sini. Setelah melihat Fendi Zanders memasuki kotak itu, Su Yurou buru-buru berteriak sambil tersenyum. Saudari Yurou, kamu tampak cantik lagi. Fendi Zanders menghampiri Su Yurou dan berkata sambil tersenyum. Nona muda, tidak ada yang namanya cantik. Su Yurou tentu saja sangat senang saat mendengar kata-kata Fendi Zanders, tapi mulutnya sangat rendah hati. Kakak Yurou, kamu bukan seorang MILF, meskipun kamu memberitahuku bahwa kamu berumur 20 tahun, aku akan mempercayainya. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu duduk di kursi. Tuan Zanders, hanya kamu yang menggodaku seperti ini. Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan membiarkan orang itu pergi. Su Yurou sangat menawan, dia mengedipkan mata ke arah Fendi Zanders dengan genit. Hehe. Fendi Zanders tersenyum, lalu berkata dengan lembut, Saudari Yurou, mari kita bicarakan sesuatu yang serius, apakah kamu sudah mengetahui posisi Wei Yong dan Wei Xiaotian? Meskipun Fendi Zanders pernah berada di Xiangjiang sebelumnya, Fendi Zanders juga mengetahui bahwa penyebab insiden ini adalah Wei Yong, jadi Fendi Zanders telah meminta Su Yurou untuk menyelidiki lokasi spesifik Wei Yong dan Wei Xiaotian. Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf. Kami kehilangan Wei Xiaotian beberapa waktu lalu. Dia sangat licik, jadi saya tidak tahu lokasi pasti Wei Xiaotian sekarang. Su Yurou berkata dengan sedikit menyalahkan diri sendiri. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Yurou, dia menatap Su Yurou tanpa daya, lalu berkata dengan ringan, tidak apa-apa, lagi pula aku tidak menyalahkanmu atas masalah ini, jika memang begitu mudah untuk mengetahui secara spesifik dari masalah tersebut. 2 dari mereka. Lokasinya, saya tidak akan menyelidikinya untuk waktu yang lama. Meskipun Fendi Zanders berkata demikian, nyatanya, hatinya masih sedikit tersesat. Karena Fendi Zanders pernah berada di Xiangjiang beberapa waktu lalu, dia merasa bahwa Wei Yong dan Wei Xiaotian pasti akan melonggarkan kewaspadaan mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengetahui lokasi spesifik kedua orang ini. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan Fendi Zanders adalah bahwa Wei Yong begitu licik, dan dia masih tidak santai dalam hal ini. Waktu. Akhir bab ini. Bab 1554. Bab 1554 temukan Song Feiyu. Tuan Zanders, meskipun saya belum menemukan lokasi Wei Xiaotian dan Wei Yong, kami telah memantau seseorang. Su Yurou tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Wei Hao. Fendi Zanders buru-buru bertanya. Lagu Feiyu. Jawab Su Yurou. Lagu Feiyu. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar nama itu.
Tuan Sanders, beberapa waktu lalu Wei Yong dan Wei Xiaotian telah menghubungi Song Feiyu untuk berurusan dengan Anda, jadi menurut saya karena kami tidak dapat menemukan Wei Yong dan Wei Xiaotian secara langsung, maka kami dapat menemukan beberapa petunjuk melalui Song Feiyu, mungkin kita bisa mengikuti pokok anggur. Kalau soal Wei Xiaotian, begitu kita menemukan Wei Xiaotian, akan lebih mudah menemukan Wei Yong. Su Yurou memandang Fendi Sanders dan menganalisis. Tetapi Fendi Sanders duduk di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, metode yang Anda sebutkan memang metode terbaik, dan satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Kalau begitu saya akan mengirim seseorang ke selidiki Song Feiyu sekarang. Su Yurou berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, aku tidak punya waktu untuk berputar-putar dengan mereka sekarang, cukup beritahu aku alamat Song Feiyu, dan aku akan mencarinya sendiri. Fendi Sanders berkata dengan wajah kosong. Fendi Sanders selalu khawatir gerakannya akan terlalu besar untuk menakuti ular itu, tetapi sekarang berbeda. Karena Wei Yong telah mengambil inisiatif untuk menyerang Fendi Sanders tidak perlu terus bersembunyi. Tuan Sanders, apakah Anda berencana pergi ke Song Feiyu sekarang? Su Yurou berkata dengan terkejut. Benar, aku tidak ingin membuang waktu sekarang. Fendi Sanders mengangguk pelan. Su Yurou memandang Fendi Sanders dari atas ke bawah. Dia tahu bahwa kekuatan Fendi Sanders sangat menakutkan, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Jadi Su Yurou memberitahu Fendi Sanders lokasi sebenarnya dari Song Feiyu. Setelah Fendi Sanders mengetahui lokasi sebenarnya Song Feiyu, dia langsung meninggalkan clubhouse, berencana untuk bertemu teman lama ini. Sekarang Wei Yong dan Wei Xiaotian hilang, dan Fendi Sanders tidak berniat melepaskan mereka kali ini, jadi cara termudah dan paling langsung bagi Fendi Sanders adalah mengikuti alurnya, mulai dari Song Feiyu sedikit. Lihatlah. Selama Fendi Sanders dapat menemukan Song Feiyu, maka dia akan punya cara untuk menemukan Wei Yong. Kota Nanyuan, di dalam villa mewah tertentu. Song Feiyu duduk di sofa menonton TV dengan seorang gadis yang sangat di pelukannya. Meskipun Wei Xiaotian telah menyuruh Song Feiyu keluar untuk menghindari pusat perhatian baru-baru ini, tetapi keluarga Song tempat tinggal Song Feiyu tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Wei Xiaotian dan Wei Yong. Song Feiyu baru saja mengambil alih sebuah proyek besar baru-baru ini, jika dia pergi sekarang saja jika demikian, kerugian yang dialami keluarga Song masih sangat besar, baik Song Feiyu maupun keluarga Song tidak mampu menanggung kerugian tersebut, sehingga pada akhirnya Song Feiyu tidak memilih untuk meninggalkan kota Nanyuan, tetapi berencana untuk bersembunyi di villa pinggiran kota selama beberapa hari, tunggu sampai pusat perhatian berlalu sebelum berangkat sendiri dari sini. Dan gadis di pelukan Song Feiyu terlihat agak mirip dengan Cleo Fei Lin. Song Feiyu juga menemukan gadis ini sebagai penggantinya karena dia tidak pernah bisa mengejar Cleo Fei Lin. Ding dong. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Setelah Song Feiyu mendengar bel pintu, ekspresi wajahnya sedikit gugup. Karena dia tidak memberitahu orang lain bahwa dia ada di sini sekarang, ketika seseorang tiba-tiba membunyikan bel pintu, dia merasakan ada yang tidak beres. Sayang, ada apa denganmu? Si cantik seksi sama sekali tidak mengetahui situasi Song Feiyu saat ini, dan bertanya dengan nada bingung. Apakah bel pintu baru saja berbunyi? Lagu Feiyu berkata dengan curiga. Iya, bel pintunya berbunyi, ini seharusnya makananku yang dibawa pulang. Gadis itu buru-buru menjawab. Bawaanmu. Song Feiyu terkejut ketika mendengar kata-kata gadis itu. Ya, aku tidak terbiasa dengan makanan yang dimasak oleh pengasuhmu, jadi aku memesan makanan untuk dibawa pulang. Gadis itu menjelaskan. Setelah Song Feiyu mendengar kata-kata gadis itu, ekspresi wajahnya jelas sangat rileks, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin makan sesuatu di masa depan, mintalah pengasuh untuk keluar dan membelinya daripada memesan makanan untuk dibawa pulang. Oh, begitu. Meskipun gadis itu tidak tahu mengapa Song Feiyu melakukan ini, dia tidak banyak bicara, dia melepas sepatunya dan datang ke pintu, lalu melihat keluar melalui lubang intip, dan menemukan bahwa itu memang pengiriman makanan, jadi dia membuka pintu. Tapi saat gadis itu membuka pintu, dia diusir dari luar. Ah! Gadis itu berteriak secara naluriah. Fendi Sanders melepaskan petugas pengantar barang, lalu masuk ke villa. Pada saat ini, petugas takawai sudah tercengang, dia menjatuhkan takawai di tangannya dan berbalik dan lari. Siapa kamu? Gadis itu berteriak pada Fendi Sanders dengan penuh semangat. Fendi Sanders menatap gadis itu dengan acuh tak acuh, dan berjalan menuju Song Feiyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Song Feiyu, yang sedang duduk di sofa, tertegun, menatap Fendi Sanders di depannya dengan gemetar. Song Feiyu, sudah lama tidak bertemu. Fendi Sanders duduk di samping Song Feiyu sambil berbicara. Dan Song Feiyu tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini, lagi pula, dia tidak menyangka Fendi Sanders akan mendatanginya begitu cepat. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Fendi Sanders, aku menyarankanmu untuk tidak main-main, aku beritahu kamu. Song Feiyu duduk di sofa seperti tertusuk jarum, tergagap dan berteriak. Jangan gugup, selama kamu jujur, aku tidak akan menyakitimu. Fendi Sanders berkata pada Song Feiyu sambil tersenyum.
Di mata Fendi Zanders, Song Feiyu tidak lebih dari seorang prajurit dan jenderal kepiting, dan Fendi Zanders bahkan tidak repot-repot melakukan apapun pada Song Feiyu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Song Feiyu berteriak pada Fendi Zanders dengan nada sangat gugup. Di mana Wei Xiaotian? Fendi Zanders bertanya pada Song Feiyu dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Setelah Song Feiyu ragu-ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Kamu tidak tahu. Mendengar perkataan Song Feiyu, Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa, lalu mengulurkan tangannya dan langsung meraih tangan kanan Song Feiyu, lalu mematahkan salah satu jari Song Feiyu dengan suara keras. Ah! Song Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Pada saat ini, gadis yang berdiri di depan pintu sangat ketakutan sehingga dia duduk terkulai di tanah, air mata mengalir di wajahnya, tangan kecilnya menutupi mulutnya, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Song Feiyu, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas sekarang, selama kamu jujur, aku berjanji tidak akan menyakitimu, tetapi jika kamu mempermainkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan berkata kepada Song Feiyu dengan suara rendah.